Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian fikih jual beli yang kita baca dari kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita di malam hari ini masuk di hadits 806 yang beliau sebutkan masih dalam bab syarat dari jual beli serta apa yang dilarang dari jual beli. Kata beliau rahimahullah, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an syira'i ma fi butunil at'am ma fi butunil an'am hatta tadha wa an bai'i ma fi duru'iha wa an syira'il 'abdi wa huwa abik wa an syira'il maghanim hatta tuqsam wa an syira'is sadaqati hatta tuqbat wa an darbatil ghais. Rawahu Ibnu Majah wal Bazzar wad Darqutni bi isnadin dhaif. Kata beliau dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada membeli yang masih berada di dalam perut hewan ternak sampai dia lahir. Juga Nabi melarang dari menjual apa yang masih ada di dalam kantong susunya. Dan juga Nabi melarang dari menjual budak, dari membeli budak yang melarikan diri. Nabi juga melarang dari membeli ghanimah, harta rampasan perang sampai dibagi. Nabi juga melarang dari membeli sedekah sampai dia pegang sedekahnya. Nabi juga melarang membeli dari hasil selamannya orang yang sedang menyelam sebelum dia naik, membawanya ke atas permukaan. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah serta Al-Bazzar dan Al-Imam Ad-Darqutni, tapi dengan sanad yang dhaif. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hanya saja beliau ingin menegaskan kembali apa yang telah berlalu bersama kita, bahwa tidak boleh bai'ul gharar, tidak boleh bai'ul majhul. Tidak boleh menjual barang yang tidak pasti. Seperti ini yang beliau contohkan. Tidak boleh membeli atau menjual hewan yang masih ada di kantong, di dalam perut ibunya. Nah, ini gharar. Ini masih majhul, tidak ditahu nanti yang lahir jantan atau betina. Sehingga tadinya harganya yang dibeli jantan ternyata betina. Atau sebaliknya, kita pasang harga betina ternyata yang lahir jantan. Kan rugi si penjual. Ditambah lagi belum tentu lahir selamat. Nah, ini dilarang. Karena kita belum tentu miliki. Sama juga dilarang menjual air susu yang belum diperah, yang masih ada di dalam teteknya, yang di dalam kantong susunya. Ini juga tidak boleh. Ya, karena bisa saja sedikit, bisa juga banyak. Nah, kalau sedikit akan rugi si pembeli. Kalau banyak, maka kalau banyak untung si pembeli. Tapi kalau kita beli dengan harga yang murah, sementara itu tadi merugikan penjual, ini juga masalah.
Demikian pula dilarang menjual budak yang melarikan diri. Karena belum tentu bisa diambil kembali, baru dikasih, diserahkan. Ini kan syarat dari jual beli itu harus mampu diserahkan oleh si penjual. Nah ini sudah melarikan diri, juga tidak bisa dijual. Ini juga tidak boleh menjual atau membeli gonimah, harta rampasan perang yang belum dibagi. Karena kalau belum dibagi, kita belum tahu berapa hak kita dari situ. Ya, ini sama juga bai'ul gharar, jual beli yang tidak pasti, barang majhul, bahkan bisa saja belum kita miliki. Juga tidak boleh menjual sedekah. Maksudnya kita dikasih sesuatu sebagai sedekah. Boleh nggak kita jual? Boleh, tapi harus kita sudah pegang. Tidak boleh baru dibilang nanti saya kasih sedekah untuk kamu. Ya, beras misalnya 50 kilogram. Ya, saya kasih kamu beras 50 kilogram dari zakat keluarga saya. Baru dijanji dia sudah jual. Tidak boleh. Nanti boleh dijual kalau sudah diserahkan. Ini zakat saya, boleh dia jual. Boleh dia jual. Wa an darbati al-ghaiz. Sama ini. Tidak boleh menjual dari hasil selaman yang belum dia bawa hasilnya. Baru dia mau turun menyelam, ya, dia sudah jual. Nanti hasilku kali ini kamu yang ambil dengan harga sekian. Bisa saja dibawa dia tidak dapat apa-apa. Ya, bisa saja dia dapat tapi tidak bernilai tinggi. Bisa saja dia dapat nilainya juga lebih tinggi sehingga dia juga akan rugi kalau dia langsung jual. Makna hadis ini adalah semua sudah terkandung di bab-bab yang telah lewat. Seperti hadis umum dari Nabi SAW, nahaan bai'il gharar. Nabi melarang dari jual beli yang ada gorornya, yang tidak pasti barangnya. Ya, yang tidak pasti barangnya. Ini masuk di dalamnya. Walaupun hadis ini yang ada di hadapan kita, ini adalah hadis yang dhaif, kita tidak perlu pakai, kita cukup dengan apa yang telah lewat dari hadis-hadis yang sahih. Kemudian kata beliau, wa ani bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashtarus samaka fil ma fa innahu gharar. Rawahu Ahmad wa asyara ila anna as-sawaba waqfuhu. Kata beliau dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la tashtarus samak fil ma. Jangan kalian membeli ikan yang masih ada di air. Sesungguhnya itu di dalamnya terdapat gharar. Iya, terdapat gharar. Kita beli tapi masih di bawah air. Belum ditangkap. Ini ada ghararnya. Diriwayatkan di Imam Ahmad, tapi beliau isyaratkan ini mauquf. Ucapannya Abdullah ibnu Mas'ud. Memang hadis disebutkan dari Nabi SAW ini adalah hadis yang dhaif. Karena di dalam sanadnya ada penukilan dari Imam Ahmad, dari Muhammad ibnu Simak, dari Yazid ibn Abi Ziyad, dari Al-Musayyab ibnu Rafi', dari Ibnu Mas'ud. Dari Ibnu Mas'ud disebutkan hadis ini dengan sanad yang dhaif. Dan juga Abdullah bin Mas'ud yang berkata ini, kalau dari ucapan Abdullah bin Mas'ud disebutkan juga dhaif, disebabkan karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Yazid ibn Abi Ziyad. Ini rawi yang dhaif. Ditambah lagi terputus sanadnya karena antara ya Al-Musayyab Ibn Rafi dan Abdullah Ibn Mas'ud itu terdapat pemisah. Dia tidak mendengar dari Abdullah bin Mas'ud, tapi dia meriwayatkan hadisnya. Sehingga ini sanad yang munqati',
sanad yang terputus, maka dhaif dengan dua cacat tadi. Pertama, Yazid ibn Abi Ziyad, dia rawi yang dhaif. Kedua, antara Al-Musayyab ibn Rafi dan Abdullah ibn Mas'ud itu tidak bersambung. Tidak bersambung karena dia tidak mendengar hadis dari Abdullah bin Mas'ud, cuma dia meriwayatkannya. Sehingga hadis ini adalah hadis dhaif, tapi maknanya sudah lewat bersama kita. Kan tidak boleh bai'ul majhul, tidak boleh jual beli barang yang tidak tentu. Ya, tidak boleh jual beli barang yang bisa saja diterima, bisa saja tidak diterima. Nah, kalau ada kemungkinan bisa diserahkan, tidak bisa diserahkan, tidak boleh dijual. Masuk juga di hadis yang telah lewat bersama kita, Nabi SAW katakan, la tabi' ma la tamlik, jangan kamu menjual apa yang kamu tidak punya. Ini kan dia belum punya, masih di air. Masih di air. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini yang ingin beliau singgung, tapi kita mencukupkan dengan hadis-hadis yang sahih. Oleh karena itu, kata para ulama, bai'ut ta'ir qabla istiyadihi, menjual burung sebelum diburu, burung yang masih ada di langit, belum ditangkap. Fala yajuzu bila khilaf, tidak dibolehkan tanpa ada silang pendapat. Ini tidak dibolehkan tanpa ada silang pendapat. Maka juga demikian pula ikan yang masih ada di laut, ikan yang masih ada di sungai, ikan masih ada di danau, ini tidak boleh kita jual karena kita tidak punya, kita belum miliki. Ini yang disebutkan. Adapun kalau ikannya dia punya, tapi masih di air. Tadi kan ikan yang dia tidak punya, masih di air, masih di laut umum. Sekarang bagaimana kalau ikannya dia punya? Bisa dilihat. Seperti di mana itu? Empang misalnya, kan dia tahu kadar yang dia masuki berapa, ukurannya berapa. Apakah boleh dijual masih di air? Itu pertanyaan kita. Iya, kalau ini disebutkan oleh para ulama, hukumnya dibolehkan. Kenapa? Karena dia miliki. Yang kedua, tidak ada yang menghalanginya nanti untuk menangkapnya. Untuk mengambilnya kapan dia ingin. Kan ikan ada di kekuasaannya. Dia tampung di empangnya. Ini dibolehkan kalau yang seperti itu. Boleh jual ikan yang masih ada di empang kita. Ya, tidak harus sudah dipanen baru dijual. Boleh dijual walaupun masih ada di dalam air. Karena hilangnya tadi sebab yang tidak membolehkan. Kalau tadi kan tidak boleh karena tidak ditahu hasilnya apa. Ada goror. Belum lagi dia tidak punya. Kalau ini kan dia punya. Karena empangnya dia. Iya, empangnya dia. Dia juga mampu untuk menangkapnya kapan dia mau. Karena masih di kekuasaannya. Ini dibolehkan hal tersebut. Kalau ini dibolehkan disebabkan karena tidak ada sebab yang melarangnya. Tidak ada sebab yang melarangnya. Kemudian berikutnya, beliau berkata, Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tuba'a samaratun hatta tat'am wa la yuba'a suqun ala dhahrin wala labanun fi dar'in, rawahu Tabrani fil Awsat wa Daruqutni wa akhrajahu Abu Dawud fil Marasid li Ikrimah wa huwa rajih wa akhrajahu aidan mauqufan ala Ibn Abbas bi isnadin qawi wa rajjahul Baihaqi. Ini hadis berikutnya, hadis 808.
Masih tentang jual beli yang dilarang. Kata pula dari Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah melarang menjual buah sampai dia memakannya. Artinya di sini sama dengan yang sebelumnya, bahwa tidak boleh jual buah yang belum nampak kematangannya. Kecuali memang yang langsung mau dipanen. Dia mangganya masih muda tapi memang dia mau panen saat mudanya itu. Dan dia mau jual, tidak menunggu matangnya. Dia mau buat seperti apa misalnya? Rujak, begitu ya Pak Salim ya. Apalagi raca-raca mangga, Masya Allah. Itu kan dia tidak tunggu matang. Itu dibolehkan. Dengan syarat langsung dipanen. Adapun dia beli yang masih muda, tapi nanti panennya. Oh, kalau ini tidak boleh. Karena bisa saja kena musibah. Belum matang, kena musibah. Ini tidak dibolehkan. Ini yang dikatakan. Ini untuk lebih menekankan apa yang telah lewat. Bahwa ini bisa saja rugi. Bisa saja untung. Beda kalau sudah nampak kematangannya. Turun musibah, dia langsung bisa panen. Dan dia jual. Kalau belum nampak kematangannya, ini bahaya. Tidak bisa langsung dia panen. Tidak bisa langsung dia panen. Kemudian, beliau katakan, wala yubarru sufun ala dhahr. Tidak boleh jual bulu yang masih ada di punggung hewannya. Apakah domba atau misalnya dari yang diambil bulunya. Iya. Kalau masalah ini nanti kita akan bahas sebentar kalau yang masalah ini. Masalah menjual bulu yang masih ada di punggung domba yang sebelum diambil. Karena ada pembicaraan di kalangan ulama kita. Tidak boleh pula menjual air susu yang masih ada di kantong susunya. Belum pernah dijual, tidak boleh. Ini sudah lewat tadi. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dalam Al-Awsat dan diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Awsat dan Imam Ad-Darqutni. Dikeluarkan juga oleh Imam Abu Daud dalam Marosi dari Ikrimah, itu mursalnya Ikrimah, dan ini yang rojih kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan dikeluarkan juga secara mauquf dari Ibnu Abbas dengan sanad yang kuat dan dikuatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Memang ini adalah yang kuatnya adalah merupakan mursalnya Ikrimah dan juga sahih dari mauquf dari ucapan Ibnu Abbas. Dari ucapan Ibnu Abbas. Di sini kalau menjual buah yang belum nampak kematangan itu sudah jelas. Menjual air susu yang masih ada di kantong susunya itu juga sudah. Sekarang sisa ini menjual bulu yang belum digunting, belum diambil dari dombanya. Kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh juga. Jadi harus sudah diambil bulunya baru boleh dijual. Kebanyakan ulama rahimahullah. Alasan mereka itu katanya yu'addi ilal gharar, akan mengantarkan kepada gharar. Karena kalau dia tidak panen bisa saja kan tumbuh lagi. Ketika tumbuh lagi kan berarti ini akan merugikan si penjual. Karena dia akan ambil yang di luar daripada akad tadi. Yang di luar daripada akad tadi. Belum lagi katanya dari pendapatnya imam orang-orang Syafi'iyah itu katanya najis. Bulu kalau belum dipotong, belum terpisah dari hewan yang masih hidup, dan ketika dia diambil setelahnya hewan yang masih hidup, bulunya diambil, itu katanya bulunya najis. Tapi alasan orang Syafi'iyah ini tidak sahih, tidak benar. Karena bulu itu kan tidak hidup. Bulu itu kalau sudah berpisah dari kulitnya, itu mati. Itu mati. Makanya sekelompok dari ahli ilmu, orang-orang yang berilmu menyatakan boleh, tapi ada syaratnya. Harus saat dia beli, dia tawar misalnya bulunya masih di punggung domba.
Tapi dia bilang, saya mau beli ini bulunya. Boleh dengan syarat langsung dia panen. Langsung dia potong, dia gunting. Bukan dombanya, bulunya. Dia gunting, dia potong, dia cukur bulu dombanya saat itu. Karena dengan itu berarti tidak ada alasan tadi. Bahwa nanti akan bercampur dengan yang tumbuh baru. Dan pendapat yang ini tentunya yang kuat. Ia mengatakan apa? Bolehnya. Ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga Ibnu Qayyim, kemudian juga dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, disebabkan karena apa yang ada di hadapan kita ini hadis dari Nabi dhaif. Ini bukan hadis dari Nabi. Ini hanyalah pendapat dari Ibn Abbas. Ini adalah pendapat dari Ibn Abbas yang mengatakan tidak boleh. Sementara asal daripada jual beli hukumnya apa? Boleh, kan bulunya dilihat. Berapa ketebalannya, berapa. Adapun kekhawatiran mereka akan tumbuh lagi bercampur antara yang dia sudah beli dengan yang tumbuh baru, kan sudah bisa dikasih jalan keluar. Jalan keluarnya kan dipersyaratkan. Saya mau jual dengan syarat kamu cukur sekarang bulunya. Berarti kan sudah hilang sebab larangannya. Sudah hilang sebab larangannya. Dan tentunya ini pendapat yang lebih kuat. Insya Allah boleh menjual bulu domba atau yang semisalnya yang masih ada di badannya. Sebagaimana boleh menjual buah kalau sudah nampak kematangannya walaupun belum turun. Boleh gak itu? Kan boleh seperti itu. Iya. Kalau dia datang membeli buah mangga. Buah mangganya masih di pohon. Tapi sudah nampak kematangannya. Memang sudah saatnya apa? Panen. Kan boleh dia beli. Yang tidak boleh itu masih muda dia sudah beli. Baru dia panen nanti kalau sudah tua. Ini tidak boleh. Nah, sama juga dengan ini. Kan bulunya dilihat. Berapa ketebalannya. Berapa ini kalau dia dicukur. Jadinya dibolehkan. Kan juga kan. Sekali lagi alasan yang tidak membolehkan. Itu kan katanya karena akan bercampur dengan yang tumbuh baru. Itu sudah keluar dengan syarat kami bahwa harus langsung dicukur saat itu. Harus langsung dicukur saat itu. Ini adalah pendapat yang bagus dalam masalah ini dikarenakan asal daripada jual beli itu kan boleh. Nanti ada dalil yang melarang baru kita bilang tidak boleh. Ada dalil yang melarang baru kita mengatakan tidak diperbolehkan. Iya. Kemudian juga setelah itu para ulama rahimahumullah mengikutkan dalam masalah ini bagaimana kalau menjual bulu hewan yang sudah dipotong. Tadi kan yang belum dipotong. Hewannya masih hidup. Karena memang kan domba diambil bulunya. Dicukur bulunya dan dijual. Dijual. Tidak harus sudah dipotong. Sekarang bagaimana kalau hewannya sudah dipotong? Hewannya sudah dipotong. Boleh nggak dijual bulunya? Kalau ini dinukil oleh Imam Nawawi. Kesepakatan orang-orang Syafi'iyah. Kan Syafi'iyah tidak membolehkan tadi kalau belum dipotong. Kalau sudah dipotong. Orang Syafi'iyah sepakat akan bolehnya. Bahkan Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, wayam bagi an la yakuna dzalika khilaf inda jami'i man taqaddam. Illa inda jami'i man taqaddam. Sepantasnya tidak ada perselisihan akan bolehnya hal ini. Tadi kan dalam pendapat Syafi'iyah, kalau hewan hidup, kemudian kita ambil bulunya, katanya tidak boleh. Ya, kalau sudah mati, tentunya tidak ada silang pendapat kalau sudah dipotong. Tidak ada silang pendapat jika sudah dipotong. Masalah terakhir juga berhubungan dengan ini karena tidak ada hadis nanti ke depan yang menyinggungnya, menjual yang ada di dalam tanah. Di buah kan kita berbicara selalu yang ada di atas. Buah yang ada di atas kan tidak boleh dijual sampai nampak kematangannya. Maka bagaimana yang di dalam tanah? Seperti kata mereka al-juzur, apa namanya itu, wortel kan di bawah tanah.
kentang di bawah tanah. Iya. Al-basol, bawang bombay. Wasaum, bawang putih. Kan di bawah tanah. Boleh nggak dijual? Sudah nampak. Mau dipanen tapi belum dicabut. Belum dicabut. Boleh nggak dijual sebelum dicabut? Dalam hal ini juga ada dua pendapat di kalangan para ulama rahimahumullah. Pendapat pertama, tidak boleh sampai dia dicabut dan dilihat besar atau kecilnya. Tidak boleh dijual sampai dicabut. Dipanen dulu baru boleh dijual. Ini katanya liwujudil jahalah. Kan tidak ditahu. Ini isi bijinya besar atau kecil. Karena masih di bawah tanah. Masih di bawah tanah. Sementara Imam Malik, Imam Ahmad dari dalam satu riwayat, ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, juga Syekh Ibn Utsaimin mengatakan boleh dijual walaupun belum dipanen. Dengan beberapa alasan. Alasan pertama, anna ahlal khibrah ya'rifun hadhihi thimar allati tahtal ardi jayyidah. Orang yang punya pengalaman, mereka tahu isinya itu di bawah. Iya, di sini biasanya kalau ubi subur, banyak hasil di bawah, kentang, wortel. Mereka tahu, orang dia punya keahlian dalam bidang itu. Iya. Dan wa yastadilluni bi dhahiri tsamarah ala batini. Mereka akan berdalil dengan yang nampak, dengan apa yang dibawa. Kan biasanya kan muncul sebagian bijinya kan, seperti wortel muncul di atasnya sebagian, kentang muncul di atasnya sebagian. Demikian pula ubi jala, ubi kayu, kan semua ada yang muncul. Iya, di atasnya. Bisa tanahnya terpecah karena bijinya banyak. Bisa. Kan juga kan bisa ditarik satu yang mewakili. Oh, memang banyak. Ini yang mereka katakan. Sehingga hilang jahalah. Berarti hilang ketidaktahuan tadi itu. Kemudian mereka juga bilang kan ada. Pendapat pertama bilang ada goror nanti. Tidak ditahu ada goror. Ya. Kata para ulama rahimahumullah yang mengatakan boleh. In hasala goror yasir. Fahuwa muktafar. Kalau ada goror. Itu goror ringan. Dimaafkan. Misalnya. Semua pohon tidak sama kan. Tapi kan ringan. Kan lebih banyak pohon yang bagus. Ringan. Dimaafkan. Karena sedikit. Alasan ketiga. Berat. Kalau harus seluruh panen dulu. Kalau kebunnya kecil. Bisa. Tapi ini orang kebunnya besar. Kebunnya 1 hektar, 2 hektar. Ada orang punya kebun berhektar-hektar. Iya. Susah kalau disuruh panen semua dulu. Belum lagi akan rusak kalau dia panen semua. Tapi kalau tetap di tanah, itu aman. Itu aman. Jadi tinggal hitung saja dari sini ke sini berapa pohon yang ada. Dengan alasan-alasan ini, makanya Syekhul Islam Taimiyah, Al-Qayyim, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Syekh Ibnu Utsaimin membolehkan jual yang masih di dalam tanah. Walaupun belum dipanen. Yang penting sudah nampak kematangannya. Memang saatnya panen. Bukan masih kecil pohonnya langsung dibeli. Ini nanti sekian saya mau beli. Tidak boleh. Ini tidak dibolehkan hal tersebut. Ini tidak dibolehkan kalau itu. Kalau ini itu dibolehkan. Ini memudahkan juga para memudahkan para penjual. Karena tadinya mereka harus panen sendiri, lebih banyak biayanya, belum tentu lagi laku, ya, dan akan rusak kalau mereka simpan terus, apalagi ubi. Ya, ubi kalau tinggal di luar lama, rusak. Akan rusak. Demikian pula yang lainnya. Demikian pula yang lainnya. Ini yang disebutkan di dalam jual beli yang masih ada di pohon tapi yang tertanam,
tertanam. Kita cukupkan dulu dengan beberapa hadis ini. Insya Allah kita akan baca lagi nanti lanjut. Ini lumayan sudah sampai hadis tadi 6. Kita mulai dari 706, kemudian terakhir 708 yang kita baca. Alhamdulillah. Jadi ada pertanyaan, hukum memulai dan mengakhiri doa dengan membaca Al-Fatihah. Tidak ada masalah. Seorang membuka doanya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Fatihah. Dan tidak ada masalah kalau dia tutup dengan Al-Fatihah. Yang penting kan orang bisa berdoa bahkan dengan bahasa Indo kan bisa. Apalagi dengan Al-Fatihah. Tidak ada masalah, yang penting tidak diyakini bahwa ini sunnah. Sunnahnya itu kalau berdoa harus Al-Fatihah dulu. Di awal. Kalau mau tutup juga dengan Al-Fatihah. Itu yang salah. Tapi kalau kita mau berdoa, mau memuji Allah dulu supaya doanya dikabulkan, tidak salah orang baca Al-Fatihah. Sebagaimana kalau kita berdoa sebut nama Allah secara umum, tidak ada masalah kan? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menggunakannya. Yang salah kalau kita katakan kalau kamu berdoa harus Al-Fatihah di awal. Kalau kamu berdoa harus Al-Fatihah di akhir. Itu salah. Karena kan mengharuskan orang untuk membaca itu butuh dalil. Mengharuskan orang untuk membacanya butuh dalil. Tapi siapa yang mau berdoa dia baca Al-Fatihah akan terdapat pujian dan sanjungan kepada Allah. Ada nama-nama Allah di dalamnya. Akhirnya dia baca Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Silakan. Ustaz, ini saya tanyakan, kalau kita berbicara tentang materi tadi, saya pahami bahwa tadi Ustaz sempat sampaikan, kalau hukum menjual bulu hewan, saat hewan itu telah disembelih, para ulama yang setia membolehkan seperti itu. Yang ingin saya tanya Ustaz, apakah hal itu berlaku bagi hewan kurban Ustaz? Ya. Hewan kurban, maksud apanya? Bulunya. Bulu kurban tidak ada bulunya. Oh, kurbannya domba ya? Tidak boleh. Bulunya. Apa itu? Tidak ada masalah daripada dibuang. Iya kan? Tapi masalahnya saja uangnya kemana? Itu Ji, kita tidak bermasalah kan daripada dibuang, nah ada orang beli. Iya, masalahnya sekarang adalah uangnya kemana. Kan yang tidak boleh itu, jadi jangan disalahpahami. Yang tidak boleh menjual adalah yang berkurban. Itu si pekurban tidak boleh menjual sedikit pun dari yang dia kurbankan. Walaupun bulunya, si pekurban tidak boleh menjual yang dia kurbankan. Kan dia sudah niatkan untuk Allah. Masa dia mau jual lagi? Tidak boleh. Dia hanya dibolehkan makan, sedekah, atau simpan. Kata Nabi, kulu, waddakhir, watasaddaku. Bagi si pekurban. Dia boleh, kata Nabi, makanlah. Simpanlah. Sedekahkan. Jadi boleh dia makan, boleh dia simpan, boleh dia sedekah. Ini semua hukum boleh. Tidak wajib dia bersedekah. Kalau dia mau ambil semua hewan kurbannya, urusannya. Ustaz, bagaimana panitia? Kan sudah dikasih ke dia potong. Kenapa kita pergi tahan-tahan orang mau ambil kurbannya? Kan sudah ada biaya potongnya. Sudah ada biaya potongnya. Boleh bagi dia makan, simpan. Boleh dia bersedekah. Tidak harus dia bagi 3. Tidak harus dia bagi 3. Itu kita paksakan orang untuk sumbang. Itu sumbang. Orang berkurban boleh dia mau ambil apa saja yang dia mau. Dia bilang, saya mau ambil pahanya, saya mau ambil rusuknya, saya mau ambil semuanya. Masalah.
Apa yang kita dapat? Kan dapat pahala. Kita ta'awun dengan orang, terus kan ada uang ongkos potongnya kita dapat. Ada uang ongkos potongnya kita dapat. Ya, kan itu sudah cukup. Nah, ini yang tidak boleh dia menjual. Boleh dia makan, boleh dia simpan, boleh dia sedekahkan. Boleh. Ya, boleh dia. Nah, yang tidak boleh dia menjual. Adapun yang menjualnya adalah panitia, karena ini kalau mau dibagi tidak ada orang mau ambil kulit. Kan begitu, orang maunya daging. Karena dia mau masak, bukan mau mengolah kulit. Maka boleh dijual kulitnya, tapi bukan untuk dikasih yang kurban. Ini hasilnya adalah ya untuk bisa dibagi ke miskin lagi, untuk beli bumbunya. Ya sudah kasih kambing, kasih daging, kasih juga uang bumbu. Iya, kasih juga uang bumbunya. Tidak boleh dikasih tukang potong. Kulit itu tidak boleh dikasih tukang potong. Dalam artian sebagai gajinya kan dia telah memotong, maka dia dapat kulit. Kalau dia memotong dia dapat kepala. Itu tidak boleh. Tukang potong dikasih gaji sendiri dari ongkos potong. Tukang potong itu dikasih dari biaya pemotongan. Itu tukang potong. Iya, itu wallah alam. Lagi kita berhenti cepat ini karena tahu banyak pertanyaan. Tapi kayaknya kalau berhenti cepat enggak ada ya. Silakan Pak. Silakan bisa. Apakah ini berlaku juga? Dia memang dilarang bukan karena barangnya sebenarnya Pak. Dia dilarang karena dalam bab ta'awun alal itsmi wal udwan. Dia sebenarnya dilarang bukan karena zatnya yang haram, bukan. Iya, karena fotokopi mubah. Selama barangnya mubah. Kan begitu? Iya, tapi yang dilarang karena sebab dia masuk dalam basair. Pengantar kepada yang haram itu Pak, haram dibantu. Semua yang mengantarkan kepada yang haram, haram kita bantu. Jadi dia diharamkan kenapa? Bukan karena zatnya, sekali lagi bukan karena zatnya, tapi karena dia sebagai wasilah kepada yang tidak boleh sehingga tidak boleh. Karena masuk dalam berta'awun di atas dosa dan maksiat. Kan Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tidak boleh kalian saling membantu di atas dosa dan permusuhan. Itu Pak dilarang. Kalau kita tahu ini barangnya haram yang saya mau kopi, tidak boleh kita. Karena masuk dalam bab ta'awun. Kecuali kita tidak tahu ini undangan apa. Kalau kita tahu, tidak boleh. Seperti itu. Karena tolong menolong di atas dosa. Masih ada? Begini sih, sekarang negara Islam dia membuat persenjataan yang mengimpor dan mengekspor persenjataan ke membunuh. Apakah Kemana? negara-negara Islam sekarang khususnya Indonesia saya lihat itu dia produksi persenjataan lebih banyak dan mengekspornya ke negara-negara itu, apa dihalalkan atau diharamkan itu? Pak, itu masalah negara itu Pak. Yang kita tanya gini itu negara Pak. Tidak boleh kita di Masjid Nurullah yang berbicara. Kalau memang kita tahu itu salah, kita pergi ke Bapak Presiden, Pak
ambil tangannya, duduk di hadapannya. Sepertinya yang Bapak lakukan tidak boleh. Tidak boleh di meja mengajar. Karena pemerintah itu Pak punya adab sendiri kalau kita mau mengingkarinya. Tidak boleh di jalan-jalan untuk mengingkari pemerintah. Kalau syariat Islam melarang seperti itu Pak. Syariat Islam tidak boleh mengingkari pemerintah di mimbar. Kalau ada khotib, isi khutbahnya mencela pemerintah, masalah khotibnya. Karena adab Islam tidak seperti itu. Kalau adab dalam Islam melihat pemerintah yang salah, maka tidak boleh dihinakan di mimbar, di meja taklim, tidak boleh. Kalau memang salah kita punya bukti yang jelas, yang nyata, bukan hanya sangkaan, kita punya hujah, maka kita ke sana. Iya, kita ke sana. Kalau ada yang bilang, tidak mampu Ustaz. Gimana saya mau ketemu presiden, ketemu camat saja tidak bisa. Ya, berarti kita tidak mampu. Kan kita mengingkari kemungkaran itu kan sesuai dengan kemampuan. Kalau bisa dengan tangan, ingkari dengan tangan. Kalau tidak bisa dengan tangan, ucapkan di hadapannya. Kalau tidak bisa hati, kan cukup. Ini salah. Saya yakin ini salah. Iya, kenapa dilakukannya seperti itu? Begitu saja. Adapun dosanya nanti kan bukan kita yang tanggung, karena kita sudah ingkari. Karena kita sudah ingkari. Seperti itu Pak. Kan itu masalah negara. Apa mungkin jual beli di teras atau pekarangan masjid? Jual beli di teras atau pekarangan masjid diperselisihkan oleh para ulama setelah mereka sepakat kalau di kotanya ini masjid dalam bangunan seperti ini itu haram. Tapi apakah teras masjid itu masih masuk dalam larangan? Demikian pula halaman masjid, apakah masuk dalam larangan? Sebagian para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan tidak masuk. Karena namanya sudah keluar dari masjid. Bukan lagi masjid, tapi teras masjid. Pekarangan masjid. Ketika berubah nama, maka berubah hukum. Ketika berubah nama, berubah hukum. Ya, ada juga mengatakan masuk karena masuk dalam wilayah masjid. Masuk dalam wilayah masjid. Cuma pendapat yang mengatakan tidak masuk, mungkin itu lebih bagus. Ya, lebih bagus karena sudah keluar namanya dari masjid. Sudah keluar namanya dari masjid. Wallahualam. Mungkin pertanyaan masyarakat bertanya tadi dengan Bapak, bagaimana perkara hukumnya sebenarnya arisan misalnya? Satu yang saya lihat perkara arisan ini, kadang biasa ada timbul konflik kecil di dalam. Misal yang pegang, yang terlalu banyak potong, terlalu banyak apa. Dengan kata lain ada jiwa di dalam. Terus yang kedua, mengenai pelaksanaan arisan di dalam masjid, kan di dalam ada transaksi. Saya sampai detik ini pun tidak tahu arisan itu bagaimana, Ustaz. Apa jual beli atau bagaimana? Jadi arisan apa ini? Uang. Yang terjadi di kita ini. Baik. Arisan itu Pak boleh. Boleh selama bukan barang riba. Selama yang diarisankan itu bukan emas. Karena emas itu ada syaratnya. Emas itu tidak boleh utang. Perak tidak boleh utang. Iya. Kata Nabi SAW, "Idza ikhtalafatil ajnas fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin." Kan tidak boleh kita jual beli emas dengan emas kecuali sama nilainya, gramnya, dan langsung dikasih. Itu kan emas dengan emas. Tapi kalau beda jenisnya, emas dengan rupiah, maka silakan. Tidak harus sama timbangannya. Kan susah dikasih sama emas sama rupiah timbangannya. Maka silakan melakukan transaksi yang penting tangan ke tangan. Jadi dengan ketentuan ini berarti emas tidak boleh cicip. Harus dia kasih uangnya, kita kasih emasnya. Sekarang yang kita tanyakan bukan barang riba. Boleh arisan yang bukan barang riba. Boleh arisan yang bukan barang riba. Masalah gibahnya itu kan perkara lain. Mereka salah karena gibah.
Kalau memang tidak suka Ki Haji satu yang pegang, ya suruh pegang, siapa suruh ikut. Iya, jangan pergi gibai orang kalau memang tidak suka. Kan dari awal harus dibicarakan. Kalau yang naik arisannya, ya dia yang beli kue misalnya. Kan itu kesepakatan bersama dari awal. Walaupun kalau tidak pakai dari arisan itu lebih bagus. Dia beli kuenya dari uang yang lain, bukan dari hasil arisannya yang naik. Itu lebih bagus lagi supaya tidak ada sengketa. Atau nggak usah acara sekalian, arisan saja. Alhamdulillah, load online selesai. Ya, kirim uang yang transfer. Iya, daripada sibuk-sibuk lagi. Kan begitu Pak. Intinya arisan boleh. Terus bagaimana kalau di masjid? Kan orang arisan bukan jual beli Pak. Arisan itu kan membayar utang. Atau paling sedikit kan mau kita pinjamkan uang. Yang belum naik kan, yang sudah naik kan dia bayar utangnya. Bayar utang kan boleh di masjid. Tidak ada masalah. Orang membayar utang di masjid. Kita paham Pak? Masih ada masalah? Itu masalah Pak. Syahril dia gosipi orang. Itu salah itu Pak Syahril. Ya, belum salah. Ya, kenapa kita bicarakan lagi orang? Kalau tidak suka kita pakai warisan. Nih, selesai cerita. Ada lagi Pak? Silakan Pak. Apa dasar hukumnya Ustaz seorang non muslim datang ke rumah, lantas dia tugas sendiri, dan dia katakan bahwa kalau mandu dia sendiri bisa hamil. Nah setelah itu pernah datang ke rumah saya, temannya orang di rumah, saya diam. Ternyata ada non muslim, dia katakan so bikin kamar sini. Dia bikin kamar, kalau datang dari daerahnya dari Bone, terus ada presidennya karena dia punya rumah anak jauh di Sudia, kan isi dekat sama barangnya. Dia saya diam. Setelah bagaimana hukumnya? Dia non muslim. Baru pernah ke rumah ada 3 pasiennya itu dia umroh di rumah. Terus waktu dia bikin kamar apa akadnya Pak? Dia belum, cuma dia mau bikin kamar, saya diam. Untuk apa? Saya tanya istri saya, dia bilang dia mau bikin kalau ada tangga di Bone, terus ada pesennya, dia urut, tapi saya diam karena dia non muslim. Kalau dia sewa, Gimana? enggak apa-apa. Iya, kan Nabi gadekan baju besinya di non muslim. Kan boleh. Boleh. Yang penting kita sepakati kan, yang masalah itu tiba-tiba dia datang bikin kamar di rumah tak? Nah, itu masalah. Itu kan masalah. Tapi kalau kita izinkan, silakan, tapi ada kontraknya. Tidak ada masalah. Iya, yang penting kita setuju. Alhamdulillah. Boleh bermuamalah Pak dengan non muslim. Boleh. Bagaimana kalau jual arisan? Jual arisan. Ini masalah. Kesepakatan naik itu Pak 10 juta, yang punya arisan jual ke 7 juta aja Ustaz. Naik ke 10. Kesepakatan itu naiknya pas 10 juta kita dapat, semisal 10 juta saya dapat Ustaz. Tapi karena butuh sekali Kak uang, saya jual di 7 juta gini arisanku. Kan dapat untung yang beli di 3 juta. Iya. Itu bagaimana? Riba. Riba betul kan dia jual ke utangnya. Ya kan? 10 juta dia jual menjadi 7 juta. Nanti dia dapat 10 kan? Ya kan Pak? Kalau keluar dia jual kan 7. Riba Pak. Dia dapat riba 3 juta. Dan kan syaratnya tadi Pak. Ya dan dia harus kasih langsung. Keluar kasih. Ya kan? Ini kan dia jual. Dia jual uang dengan uang harus sama. Kita mau tukar uang 10.000 dengan 10.000 juga harus sama. Kapan 10.000 dengan 9.000? Riba fadil namanya. Kalau dibayar langsung, kalau diakhirkan riba nasi'ah. Riba Pak, jelas ribanya. Jual arisan riba. Kalau seperti itu tadi, arisan 10 dijual berapa?
7 juta. Riba. Terus Kalau menjual, dia tembak. Dia tembak. Sama aja Pak. Kan tembak bahasa halusnya aja Pak. Iya. Iya, dia tembak arisan akhirnya betul. Iya. Mau dia bilang tembak atau dia pancing, sama saja Pak. Itu namanya menjual juga akhirnya. Iya. Pokoknya kalau rupiah dengan rupiah harus sama. Ini masalahnya ini jual ini karena jadinya tidak sama. Tadinya 10 juta dengan 10 juta. Kecuali kalau dia jual pakai 10 juta juga Pak. Nah, misalnya Pak Salim keluar. Pak Syarif butuh dulu. Di sini saya beli arisanmu dengan 10 juta. Nanti kalau keluar saya 10 juta kau ambil. Itu kan 10 dengan 10. Kalau ini tidak ada masalah. Karena 10 dengan 10. Tapi mau nggak 10 dengan 10? Nah, di situ nih keuntungannya, di situ setannya. Iya. Nah, ini ribanya. Seharusnya kan kalau saya keluar, oh kita mau, enggak apa-apa, ambil saja dulu 10. Nanti kalau kamu keluar 10, saya ambil. Enggak ada masalah kalau baik, otomatis Pak. Tidak ada orang mau rugi. kemudian si yang punya arisan ini meninggal. Bagaimana ini Ustaz? Untuk ahli warisnya. Jadi kalau yang berarisan ini meninggal dan dia belum keluar arisannya, maka yang mendapatkan adalah ahli warisnya. Kalau dia sudah keluar tapi meninggal masih panjang, masih 5 bulan, 6 bulan, yang membayar ahli warisnya juga. Dia bayar dari harta warisannya sebelum dibagi ke ahli waris. Jadi utangnya itu, utang itu dibayar. Masih ada Pak Salim? Amannya arisan? Bisa. Untuk menikah nih? Tambah-tambah apa naik? Alhamdulillah, semoga dimudahkan. Pak Jidrus, alhamdulillah aman hari ini? Aman, alhamdulillah. Saya kira aman tidak ada. Bukan bulu Pak deh. Kalau tadi bunyi dan makannya dalam hati. Kalau harusnya di bawah ini ada transaksi. Banyak sekali. Harta apa itu Pak di bawah laut? Biasanya itu ketika dulu itu ini ada emas. Kenapa bisa ada? Beli atau terjadi transaksi ini urusan pemerintah. Kami Jadi maksudnya berarti gaji dari yang mengangkat Pak, bukan dia beli. Nah, beda Pak. Beda itu gaji, menggaji orang untuk bekerja sama membeli barang. Kalau kita beli dari penyelam, hasil selamamu nanti sekian saya beli. Belum melihat barangnya, salah. Tapi kalau dia pekerjakan orang, di sini ada barang berdasarkan penelitian. Kemudian dia gaji orang untuk mengangkutnya. Ini kan bukan beli namanya Pak. Dia gaji orang. Itu boleh. Boleh hal tersebut. Karena masuk dalam bab ijar. Ijar itu Pak,
boleh ditentukan waktunya. Kamu kerja dari jam 8 sampai jam 5 sekian. Kan boleh Pak, walaupun hasilnya nanti kadang hari ini beda dengan hari besok. Tidak ada masalah, yang penting kan dia gaji dari jam sekian sampai jam sekian. Tidak ada masalah. Kan dia bukan beli, dia menggaji namanya itu. Alhamdulillah. Sudah adzan? Pak Haji tidak ada? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Sudah cukup dengan banyak tadi Pak ya. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.